Oke, mari kita bedah ini. Eh, Anda pernah tidak makan di sebuah restoran, terus Mm-mm. tiba-tiba pemiliknya itu keluar dan marah-marah ke pelayannya di depan publik? Wah, itu pasti canggung sekali ya situasinya. Bener banget. Apalagi marahnya itu gara-gara si pelayan menakut-nakuti pelanggan soal wacana biaya tambahan, padahal Anda sebagai pelanggan itu belum selesai makan gitu loh. Analogi yang sangat pas ya untuk menggambarkan dinamika panas dan kegaduhan komunikasi di Kementerian Keuangan pada Mei 2026 kemarin. Kan? Makanya, hari ini kita akan menelusuri secara mendalam. Kenapa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu tiba-tiba mengambil alih mikrofon dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Iya, eksplorasi dari sumber-sumber kita kali ini tuh benar-benar memperlihatkan bagaimana sebuah rumor bisa langsung membekukan iklim usaha nasional. Pemicu utamanya kan bermula waktu Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan akan memeriksa para peserta PPS. Program pengungkapan sukarela itu kan ya? Betul, PPS. Jadi yang diperiksa ini mereka yang diduga masih menyembunyikan hartanya gitu. Berarti wajar dong kalau publik langsung bereaksi keras dan mikir kayak, wah jangan-jangan bakal ada pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2 nih. Nah, ketakutan soal teks amnesti baru inilah yang memaksa Menteri Purbaya turun tangan secara drastis. Beliau kan langsung menegaskan kalau selama dia menjabat, tidak akan ada teks amnesti. Karena kepastian hukum itu nyawanya wajib pajak kan? Tepat sekali. Kalau pengusaha melihat aturan pajak itu bisa dinegosiasikan ulang tiap beberapa tahun, mereka pasti akan menunda ekspansi bisnis. Investor asing juga, bakal nahan modalnya buat masuk. Tapi tunggu dulu deh. Di sini saya melihat ada sebuah paradoks. Paradoks gimana maksudnya? Ya, di satu sisi Menteri melarang amnesti pajak baru biar kelihatan tegas kan? Tapi di sisi lain, beliau justru ngasih kelonggaran waktu 6 bulan lagi sampai akhir tahun. Oh iya, untuk peserta PPS lama ya? Betul. Dan skalanya ini masif loh. Dari laporan yang kita kumpulkan, ada sekitar 2.424 wajib pajak yang gagal bawa masuk harta ke dalam negeri. Nilainya sampai 23 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ya? Belum selesai. Parahnya lagi, ada 35.644 wajib pajak lain yang kurang mengungkap harta, dengan nilai indikasi hampir mencapai 383 triliun rupiah. Wah, fantastis angkanya. Jadi total potensinya sekitar 406 triliun. Terus, Menteri Purbaya ini mengancam bakal, istilahnya itu, saya sikat mereka dan dilarang berbisnis di sini kalau uangnya tidak masuk. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar sebuah ketegasan atau sekedar kompromi karena negara lagi butuh uang? Begini, secara teori negara memang ingin tampil tanpa kompromi ya. Tapi kalau kita bicara mekanis di lapangan, mengejar potensi uang 406 triliun itu butuh kalkulasi taktis. Berarti tidak bisa asal tindak dengan keras gitu ya? Jelas tidak, kalau pemerintah langsung banting pintu sanksi, terus memenjarakan mereka, itu justru berisiko triliunan dana ini bakal hilang atau disembunyikan selamanya di luar negeri. Oh, masuk akal juga. Jadi ini semacam strategi tarik ulur ya? Benar. Ngasih ancaman sanksi yang mematikan secara bisnis, tapi tetap menyisakan satu jalan keluar terakhir gitu. Betul sekali. Nah, bagian paling menariknya tuh di sini. Kepanikan ini ternyata tidak berhenti di kalangan konglomerat saja. Masyarakat umum juga ikut resah loh. Oh, ini pasti terkait wacana PPN Jalan Tol itu kan? Iya banget. Jadi bocor tuh dokumen rencana strategis DJP 2025 sampai 2029 yang isinya memuat wacana PPN untuk jalan tol di tahun 2028. Padahal kan Direktur Penyuluhan DJP Inge Diana Rismawanti sudah mencoba meredam ya. Dia menjelaskan kalau itu baru rencana jangka menengah demi keadilan sistem dan masih butuh kajian lintas kementerian. Tapi ya namanya pasar, kepanikannya pasti bekerja lebih cepat dari klarifikasi pemerintah. Nah, itu dia masalahnya. Sekedar wacana PPN Jalan Tol saja sudah cukup bikin perusahaan logistik nahan anggaran. Terus juga memicu spekulasi kenaikan harga barang di masyarakat karena takut akan inflasi. Paham, paham. Ini yang menjelaskan kenapa Menteri Purbaya akhirnya memangkas wewenangnya DJP. Tepat, karena publik terlanjur was-was, sekarang semua kebijakan pajak yang menyangkut dunia usaha itu wajib disaring dulu sama DJSF.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal ya. Berarti DJSF ini sekarang bertindak kayak semacam peredam kejut ekonomi dong. Pemahaman yang sangat akurat. DJSF ini yang bertugas menghitung efek domino dari sebuah kebijakan sebelum dilempar ke publik. Kalau wacananya berpotensi bikin pasar saham anjlok atau memicu penolakan massal, ya aturannya ditahan. Atau mungkin dikalibrasi ulang gitu ya. Betul. Dan pengumumannya pun dibuat satu pintu, hanya lewat Menteri Keuangan. Imbasnya, DJP secara komunikasi itu diturunkan statusnya, murni jadi lembaga eksekutor di lapangan. Cuma menjalankan perintah saja ya. Iya, tanpa wewenang berbicara wacana kebijakan ke publik. Terus, apa dong kesimpulannya dari semua ini? Kenapa Anda, para pendengar, itu harus peduli sama pergeseran kekuasaan birokrasi ini? Karena eksplorasi kita hari ini membuktikan kalau cara pemerintah mengkomunikasikan pajak itu sama berbahayanya dengan nominal pajak itu sendiri. Benar banget. Sentimen publik yang buruk itu ternyata bisa loh membatalkan atau menunda niat negara menarik pendapatan. Ya, mengelola ekspektasi publik itu kan fondasi dari kebijakan fiskal ya. Kebijakan yang mungkin secara matematis sangat brilian di atas kertas, itu bisa berujung jadi bencana ekonomi kalau dilempar ke publik tanpa mempertimbangkan psikologi massanya. Setuju. Dan hal ini menyisakan satu pertanyaan krusial nih untuk Anda renungkan hari ini. Balik ke analogi restoran kita di awal. Oke, gimana tuh? Kutor saja, apakah kedepannya penegakan hukum pajak di lapangan justru bakal kehilangan taringnya? Wah, pertanyaan tajam tuh. Karena birokrasi mungkin terlalu takut bikin kegaduhan baru ya. Tepat sekali. Silakan Anda simpulkan sendiri. Sehubungan dengan pemberitaan mengenai program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan. Yang tax amnesty kan? Ini nggak keluar tax amnesty-nya nih. Oh yang tadi pengungkapan. Jadi itu pengenaan tax amnesty itu ya. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan. Jadi tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik. Ini bahasa birokrat, susah ngertinya kan? Saya aja nggak ngerti. Kalau gue aja susah ngertinya, apalagi orang. Pada saya gini, yang udah tax amnesty ya udah, di amnesty nggak akan digali-gali lagi. Yang sudah daftarkan itu ke depan hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP. Dan ke depan kan udah berkali-kali nih. Pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu, pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan. Itu mungkin statement pendek dari kami. Kalau pertanyaan silakan. Berarti yang untuk pengecekan itu nggak akan dilakukan ya Pak untuk yang tax amnesty itu? Katanya kan ada nama yang belum sebelumnya diungkapkan Pak. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak itu ya Pak ya. Selain itu tidak akan dikejar lagi. Kan kalau itu kan seperti jebakan. Anda masuk tamasih deklar, habis itu kita kejar mana yang kurang, mana yang ini. Kalau gitu kredibilitas pemerintah akan hilang karena ke depan kebijakan serupa pasti nggak akan jalan. Dan kita seperti berburu di kebun binatang, kita akan perluas tax base, bukan itu caranya meningkatkan pendapatan pajak. Oke, silakan. Pak, kemarin kan DJP bilang ada sekitar 30.000 wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di program PPS dengan sesuai ya Pak. Nah itu nanti tindak lanjut dari Kemenkeu seperti apa Pak ya agar wajib pajak itu bisa berkomitmen sesuai dengan program PPS Pak?
Ini yang belum ikut tax amnesty kan? Iya Pak, jadi ada 2.424 wajib pajak yang gagal repatriasi, terus ada yang 35.000 wajib pajak yang belum mengungkapin hartanya Pak. Kurang ungkap maksudnya. Dia ikut tax amnesty. Iya Pak. Yang kedua. Nanti kita dalami lebih lanjut ya, saya nggak bisa jawab sekarang. Kalau untuk saya sih begitu tax amnesty sudah selesai. Yang saya kejar adalah yang belum ikut, yang belum mengungkapkan dengan seperti sesungguhnya. Itu yang akan kita kejar. Jadi kalau misalnya saya rugi, ada sebagian yang ikut tax amnesty, tapi mungkin ada kelewat beberapa aset, yaitu resiko pemerintah ketika melakukan tax amnesty itu. Harusnya pada waktu eksekusi diperiksa semuanya. Gitu. Jadi itu resiko yang harus ditanggung pemerintah. Kita nggak akan kejar lagi. Yang kita kejar adalah yang belum ikut amnesty dan pendaftarannya, pelaporannya belum benar itu. Jadi kalau ada kebijakan itu nggak akan semuanya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan jangan disalahin yang ikut. Harusnya pada waktu eksekusi itu kita berusaha dengan betul. Setelah selesai ya sudah. Kecuali ada komitmen atau janji-janji yang akan dipenuhin, yang belum dijalankan, kita akan kejar itunya. Tapi nggak akan diubek-ubek seperti yang dilakukan banyak orang itu. Jadi kita tidak akan berburu di kebun binatang. Pak, kan beberapa kali Bapak mengklarifikasi soal pajak ya Pak. Terus, Iya, makanya saya capek. terus Bapak bilang emang pajak itu kan kalau mau diberlakukan ketika ekonomi tumbuh mendekati 6% ya Pak. Sekarang kan udah 561 nih. Mau mastiin aja emang tahun ini kayak gitu akan ketika nanti mendekati 6% apakah Bapak akan memberlakukan pajak? Di samping itu Bapak juga pernah bilang Bapak tuh pengennya pajak 30% per tahun gitu tumbuhnya. Pertumbuhannya ya. Ya. Oh, kalau yang pertumbuhan ekonomi 5,61 kan belum 6 dan belum stabil di 6%. Saya kalau 2 triwulan berturut-turut di atas 6%, kita akan pertimbangkan pajak-pajak yang lain. Tapi untuk pajak-pajak misalnya online, approach-nya adalah untuk membuat yang offline bisa lebih bersaing. Karena saya pernah bilang kan, kalau waktu ke pasar-pasar mereka bilang, Pak yang online dipajakin seperti kami, supaya kami bisa bersaing dengan lebih kompetitif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.